Urapi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya, biar dia bisa menyampaikan isi hati-Mu dengan benar dan nama-Mu dipuji, dimuliakan. Berfirman bagi kami ya Tuhan, sebab kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Senang sekali berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, wajah-wajah yang ceria. Sekalipun saya nggak ngelihat senyumnya, saya percaya pasti lagi pada senyum ini kan. Saya mau melihatnya dengan ini saja, dengan feeling ya. Soalnya kan nggak kebuka, nggak apa-apa pakai. Memang kita wajib pakai, begitu kita menghargai. Saya turunkan, mohon izin, karena kalau saya pakai begini sambil khotbah sesak napas, saudara-saudara. Jadi izinkan saya ini lalu tapi kan saya tetap pakai apa? Sanitizer gitu ya, apa di wipe, dibersihkan. Buka Alkitab kita, saudara-saudara. Ada 3 bagian yang akan kita baca. Ibrani 13 ayat 50, Ibrani 13 ayat 5b. Kasih tanda, kita akan baca 3 bagian. Sekali lagi Ibrani pasal 13 ayatnya yang kelima. Ibrani 13 ayat yang kelima. Lalu kita ke Yakobus 4 ayat 14. Saudara kasih tanda saja. Yakobus itu di sebelahnya, sebelah Ibrani. Yakobus 4 ayatnya yang ke 14. Bagian yang B, 14-nya B. Lalu terakhir Ratapan 3 ayat 22. Di perjanjian lama setelah Yeremia itu ada ratapan. Yesaya, Yeremia, lalu ada ratapan. Ratapan pasalnya yang ketiga ayat 22 dan 23. Agak ribet ya, ada 3 bagian ya, tapi saya ingin kita membaca bagian ini. Oke, saya mau mengajak kita buka dulu tadi Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Ibrani 13 ayat 5 bagian B. Boleh kita baca dari 5 dari atas juga boleh. Nanti saya hanya pilah menjadi bagian B saja. Ibrani 13 ayat yang kelima sudah dapat saudara-saudara? Dari sama-sama yuk baca 1 2 3. Janganlah kamu menjadi hamba dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yakobus pasal yang keempat ayat 14. Sekali lagi Yakobus pasal yang keempat ayatnya yang ke-14. Ayat 14b tentu di situ nanti ayat kita 1 2 3. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Puji Tuhan. Yang terakhir Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Kalau sudah dapat baca bersama saya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Puji Tuhan. Satu hari ada seorang pimpinan tentara Amerika yang ditangkap oleh tentara Vietcong. Dia ditahan selama 5 tahun. Tapi waktu dia ditahan, dia melihat ada anak buahnya yang membelot, yang akhirnya bikin perjanjian dengan para pemimpin Vietcong. Hatinya sedih tentu si pemimpin ini, kapten, dia kapten posisinya. Tapi dia mau menceritakan begini. Waktu si prajuritnya ini, anak buahnya ini bergabung dengan membelot kepada tentara Vietcong, dia diiming-imingi akan diberi kebebasan. Kamu akan dibebaskan. Wah, mulailah dia posisinya mulai dikasih enak. Dia mengerjakan banyak hal. Orang-orang mulai dikasih respect sama dia. Sampai pada suatu hari, menurut kisah kapten ini, sampai pada suatu hari si prajurit ini, prajurit yang masih muda itu tahu, dia menyadari, rupanya dia dibohongin.
Pemimpin Vietcong tidak pernah berencana untuk membebaskan dia. Dia kecewa sekali, dia sedih, dia nggak mau makan, dia nggak mau kerja, dia nggak mau dihiburkan. Yang dia lakukan hanya terbaring saja, berbaring sambil isep-isep jempol. Hanya dalam hitungan minggu dia mati. Lalu kisah ini diceritakan sama kapten yang akhirnya dia bebas dari tahanan Vietcong setelah 5 tahun di penjara. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika seseorang tidak punya harapan, ketika seseorang merasa harapannya sirna, ketika seseorang sudah merasa di ambang gelap, ambang dasar paling bawah kehidupannya, itu bisa membuat orang tidak lagi punya kekuatan apa-apa untuk hidup, tidak ada keinginan untuk hidup. Dan itu yang menyebabkan seseorang itu mudah meninggal dunia tanpa harapan. Kondisi yang suram, nggak ada peluang untuk bisa dibebaskan, semangatnya hilang, moralnya turun, porak-poranda, moralnya ambruk. Lalu pada saat seperti itulah ketika keputusasaan menguasai dia, akhirnya dia pun mati. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini saudara-saudara di Amerika ini, harapan adalah sesuatu yang paling dibutuhkan sekarang ini. Bukan hanya di Amerika menurut saya, seluruh dunia. Saat-saat sekarang ini harapan adalah sesuatu, hope adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Sebuah surat kabar punya headline begini, punya berita utama begini. Di Amerika ini saudara-saudara, menurut survei, dalam 50 tahun terakhir, tahun ini adalah tahun yang tidak happy menurut sebuah headline surat kabar. Kenapa? Katanya karena dampak dari coronavirus, stay order at home, isolasi, lonely, hopeless, dan masa depan yang tidak menentu. Ini terjadi di mana di Amerika khususnya. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, rata-rata manusia bisa bertahan hidup 3-5 menit tanpa udara. Bisa bertahan hidup 7 hari tanpa 7 jam, 7 hari tanpa air. Dan bisa bertahan 40 hari tanpa makan, tapi tidak seorang pun bisa bertahan hidup tanpa harapan. Ketika seseorang sudah kehilangan harapan, maka sudah selesailah kisahnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang berkata begini, seperti oksigen bagi paru-paru, demikianlah harapan bagi kehidupan manusia. Begitu pentingnya. Ada juga seorang yang berkata begini, tidak ada keadaan yang tanpa harapan, tidak ada keadaan yang hopeless. Yang ada adalah orang yang menjadi hopeless karena keadaan. Saudara-saudara, seperti saya katakan tadi, saat-saat sekarang ini harapan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh dunia ini. Bagaimana memperoleh harapan di tengah-tengah ketidakpastian hidup? Saudara, kalau dengar berita kita nggak tahu sampai kapan corona ini. Orang sudah banyak batalkan kegiatan mereka yang seharusnya mungkin udah ada vocation, ada rencana ini, ada rencana itu, semua di cancel, ditunda, dan kita nggak tahu sampai kapan. Ada seseorang bilang gini sama saya, Pak Pendeta, saya belum ke gereja dulu, nantilah kalau keadaannya lebih baik saya ke gereja. Saya mengerti, saya pasti mengerti dengan keberadaan mereka. Cuma saya berpikir, Tuhan kalau boleh ya cepat berubahlah. Sebab kalau tidak berubah ini keadaan, ini jemaat nggak kebaktian, dalam arti kasihan. Doa saya sama Tuhan. Jadi mengerti nggak maksud saya? Kalau keadaan ini seperti ini dan kita hanya di rumah saja, ya mungkin bisa selama-lamanya kita di rumah, kita tidak datang sama Tuhan. Tapi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika saat-saat seperti ini, ketika harapan itu seolah-olah sirna di tengah-tengah ketidakpastian hidup, kapan akan berakhir, kapan masalah ini akan berakhir, kapan coronavirus akan berakhir, bagaimana kita tetap bisa beroleh harapan? 3 hal yang akan kita renungkan. Yang pertama, saudara-saudara, percayalah karakternya Tuhan, jangan pada fakta-fakta di sekitar Anda. Saya tidak bilang coronavirus tidak berbahaya, saya tidak bilang begitu. Secara medis memang itu sudah fakta, begitu banyak korban jiwa. Betul. Tapi saudara-saudara, ini yang Alkitab mau tawarkan. Bagaimana kita beroleh harapan di tengah ketidakpastian hidup? Percayailah karakternya Allah, bukan pada faktanya. Faktanya banyak.
Saya nggak perlu cerita berapa orang yang telah mati, berapa negara yang telah terinfeksi, dan berapa bahayanya. Saudara bisa tahu, bahkan saudara bisa lebih tahu. Tapi saya mau mengajak, mari seperti kata firman Tuhan, percayailah karakternya Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan yang setia, Dia tepati janjinya, Dia pasti menolong anak-anaknya. Percayailah itu, ketimbang hanya fakta-fakta. Sebab kalau kita hanya mempercayai fakta-fakta yang ada, kita menjadi takut, kita menjadi lemah, dan kita tidak berdaya. Tapi kalau kita ingat karakternya Tuhan, sifatnya Tuhan, kita dibangkitkan, kita diberi semangat. Kalau sifat manusia, dia bisa berubah. Saya sekarang bisa kelihatan sabar, tapi mungkin nggak tahu tahun depan. Ya, Mas Ardi orangnya sabar. Kata siapa? Tanya Roing, dia yang tahu persis. Betul toh? Om Enos sudah senyum-senyum aja, meskipun nggak kelihatan senyum, menurut saya dia senyum. Saudara-saudara, manusia berubah, tapi Tuhanmu tidak berubah. Apapun fakta yang engkau hadapi, saya katakan sekali lagi, saya tidak mengabaikan itu. Itu hal medis sudah sangat membuktikan memang itu sesuatu yang perlu diperhatikan karena berbahaya juga. Tapi saudara-saudara dengar firman Tuhan, percayailah karakternya Tuhan. Kalau manusia bisa berubah, Tuhanmu tidak berubah. Kalau Dia berjanji mengasihi engkau, memelihara engkau, Dia memperhatikan engkau. Saudara-saudara, kalau kita diberi sehat, kalau kita diberi kesempatan, saudara-saudara, di tengah situasi yang ada seperti ini, datanglah kepada Tuhan dengan syukur, datanglah kepada Tuhan dengan percaya bahwa Dia setia menepati janjinya. Dia pasti menolong anak-anaknya. Itu kata firman Tuhan. Karena pribadi yang bisa dipercaya cuma satu, Yesus. Semua manusia pendusta. Itu kata Alkitab. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa Tuhan berjanji selalu serta. Dia tidak pernah meninggalkan. Tadi ayat yang kita baca, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Saudara-saudara, janji termanis yang pernah diciptakan oleh Allah untuk manusia adalah ini, bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita, Dia tidak pernah melupakan kita. Dia berjalan di depanmu, Dia berjalan di sisimu, Dia berjalan di belakangmu. Kemanapun engkau pergi, Dia serta dengan engkau. Itu janjinya. Kita tidak pernah diizinkan Tuhan masuk ke dalam sebuah situasi di mana Tuhan tidak ikut. Enggak pernah. Sekalipun kita masuk ke dalam lembah kekelaman, Tuhan serta. Sekalipun menurutmu engkau sedang berjalan dalam jalan yang kerikil penuh dengan berbatu-batu, di sana pun Tuhan serta. Sebab Dia punya karakter yang bisa dipercaya. Dia serta dengan engkau. Suatu hari, ilustrasi ini pernah saya bicarakan, sengaja ingin saya bicara kembali. Seorang bapak yang dengan putrinya ada di rumah. Entah kenapa ada korsleting listrik dan rumah itu terbakar. Si bapak ini nggak sadar kalau anaknya ada di lantai 2. Waktu dia sadar anaknya di lantai 2, itu api sudah membakar bagian tengah rumah itu. Dia nggak bisa terobos ke atas karena tangga menuju ke lantai atas itu sudah terbakar, sudah tertutup api. Asap tebal, api yang panas menghilangkan pandangan. Akhirnya ini bapak lari ke samping rumahnya. Dia teriak-teriak, dia lari kira-kira ke kamar putrinya. Putrinya masih kecil, umur 9-10 tahun begitu. Dia dengar ada suara yang menangis. Papa, dia ketakutan menangis. Lalu dia dekati, lalu dia bilang, nah ini papa nak, nah ini papa. Lompat nak, lompat dari dari jendelanya itu, lompat nak, papa akan tangkap. Itu anak kaget, itu dia mau lihat ke bawah, dia nggak bisa lihat apa-apa karena asap dari lantai bawah sudah menutupinya dan panas sudah mulai menyerang dia. Dia bilang, papa aku takut, aku nggak bisa lihat papa. Tapi bapaknya dari bawah lihat, dia bilang, nah kamu nggak lihat papa, tapi papamu lihat nak. Bapak tahu kamu sedang bergantung di jendela itu. Lepas gantunganmu, lepas tanganmu, papa akan tangkap engkau. Aku takut pak, aku nggak lihat papa. Nak percaya, papa lihat kamu nak. Lompat nak, lompat. Akhirnya anak itu diberi keberanian dan dia lepaskan pegangannya. Dan dia jatuh persis di pelukan papanya. Kadang-kala kita nggak bisa lihat saudara-saudara, begitu gelap. Kita nggak bisa mampu memandang. Tapi Tuhanmu setia, Dia memandang engkau. Dia tahu keberadaanmu, Dia tahu semua persoalanmu. Ketika Dia berkata lepaskan, aku ada. Engkau mungkin tidak lihat aku sekarang, tapi aku selalu melihat engkau. Engkau ada di matanya, engkau ada di pemandangannya, engkau ada di hatinya, karena engkau miliknya.
engkau kesayangannya. Yang pertama, saudara-saudara, percayalah karakternya, bukan pada fakta-fakta yang ada di dunia. Yang kedua, sadari bahwa segala sesuatu sementara. Sadarilah bahwa segala sesuatu itu sementara. Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap, itu kata firman Tuhan. Hidup manusia itu sementara, saudara-saudara. Semua yang engkau pikir baik, engkau sehat, engkau cantik, engkau kaya, engkau punya jabatan, itu semua sementara. Jangan sombong. Tapi hal-hal yang engkau pikir tidak baik pun, kesakitan, kedukaan, malapetaka, bencana, sakit penyakit, itu pun sementara, tidak ada yang kekal. Yang kekal cuma Tuhan. Apa yang engkau punya, apa yang engkau miliki sementara. Tapi penderitaan dan pergumulanmu itu pun sementara. Jangan terlalu melo, jangan terlalu melankolis, jangan terlalu baper, kebawa-bawa perasaan, jangan terlalu sedih. Betul. Karena persoalan kita pun sementara, tidak ada yang kekal. Karenanya saudara-saudara, jangan putus asa ketika ada penderitaan, sakit penyakit, kesedihan, coronavirus yang belum selesai. Jangan putus asa. Semua sementara, tidak ada kekal. Hanya Allah kita saja yang kekal. Karena pada waktunya Tuhan, Dia akan membuat segala sesuatu indah. Itu kata pengkhotbah. Ia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Pada suatu hari, saudara-saudara, ada seorang anak perempuan lagi mengikuti tes di kelasnya. Salah satu bunyi tesnya itu begini. Salah satu bunyi pertanyaannya itu begini. Dengan apa hewan-hewan bisa bertahan selama musim dingin? Si Emma, anak kecil di kelas itu, dia mikir sebentar. Lalu dia dengan penuh keyakinan dia tulis. Tulisannya begini. Sepanjang musim dingin, hewan-hewan dapat bertahan hidup karena berharap akan datangnya musim semi. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, pernyataan anak kecil ini sungguh-sungguh benar. Hewan-hewan itu tentu dia menyiapkan makanannya di musim semi, tentu hewan-hewan itu. Tapi kalau saudara mencermati lebih dalam, mereka akan bertahan karena tahu musim dingin ini akan berlalu. Musim semi akan tiba. Kalau engkau sekarang sedang ada dalam situasi keadaan sepertinya berat, sepertinya gelap, sepertinya sedang dalam keterpurukan, dengar baik-baik. Itu pun sementara. Akan tiba waktunya musim semi bagi Anda. Ketika kelam, ketika gelap, hujan turun, sepertinya nggak ada harapan. Namun setelah itu terjadi, pelangi muncul indah pada waktunya. Saudara-saudara berharap sama Tuhan. Ini penting, berharap sama Tuhan. Karena apa yang kita alami itu sementara. Kesedihanmu sementara, kesusahanmu sementara. Saya diingatkan waktu sakit kemarin, saya diingatkan oleh firman Tuhan 1 Korintus 10 ayat 13, segala pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa. Kadang orang kalau sudah punya susah, dia langsung merasa, akulah orang yang paling susah di dunia. Gak ada orang yang susah seperti saya paling susah, saya paling menderita. Enggak, Alkitab bilang penderitaanmu biasa saja ya. Jangan terlalu GR di hadapan Tuhan. Iya, di hadapan Tuhan persoalan kita itu biasa. Alkitab sudah bilang gak ada yang luar biasa. Yang luar biasa cuma Tuhan. Dan dikatakan begini, persoalanmu itu tidak akan melebihi kekuatanmu. Saya tangkap itu, Tuhan, saya tangkap itu sebagai rema. Persoalanku biasa, tidak melebihi kekuatan kita. Dan dengar baik-baik kata bagian terakhir dari 1 Korintus 10 ini. Pada waktu engkau dicobai, Ia memberi jalan keluarnya. Ayat itu bilang begitu, saudara-saudara. 1 Korintus 10 ayat 13 bilang begitu. Pada waktu engkau dicobai, pada waktu engkau menderita, pada waktu engkau merasa paling susah, sesungguhnya Tuhan telah menyediakan jalan keluarnya. Itu yang saya tangkap. 21 hari saya ada di kamar karantin untuk sampai dapat status sembuh negatif. 30 hari diperlukan untuk roin, untuk sembuh. Dan itu pun ada waktunya, ada batasnya, tidak untuk selama-lamanya. Sebab segala sesuatu ada waktunya. Bagaimana kita bisa punya pengharapan di tengah-tengah dunia yang tidak, masa depan yang tidak berpengharapan ini, yang tidak menentu. Yang kedua, saudara-saudara, ingatlah
bahwa segala sesuatu itu sementara. Yang ketiga, yang terakhir, hadapi hidup ini hari demi hari. Hadapi hidup ini hari demi hari. Saudara-saudara, kalau malam hari dari Moreno Valley mau ke Norwalk, saya nyalain mobil, saya hanya butuh lampu yang menyorot dari sini sampai ke depan saja, dari sini sampai ke pintu depan situ saja. Saya nggak perlu lampu yang bisa nyorot dari rumah saya langsung jauh bermain-main ke Ontario, apalagi langsung sampai ke Norwalk. Nggak perlu. Saya nggak perlu mobil yang spesial seperti itu. Saya hanya perlu mobil yang nyorot beberapa meter aja. Lalu dengan sorotan yang beberapa meter itu saya mulai melangkah, maksud saya menyetir, dan saya mulai menyetir sampailah saya ke Norwalk. Menghadapi persoalan dan kesulitan hidup di tengah-tengah ketidakpastian ini, saudara-saudara, biarlah kita hidup dari hari ke sehari. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, kata ratapan tadi. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Berkat Tuhan tiap pagi itu cukup buat kita. Kita nggak perlu tahu, saudara-saudara, bagaimana kan nanti ke depannya. Jangan terlalu pusing. Saya perlu menceritakan sedikit tentang gereja ini ya, saudara-saudara. Gereja ini lahir bukan karena saya mengkudeta atau merebut atau apapun dari pendeta Peter, tidak. Karena seperti yang Bapak Ibu ketahui, betul, 4 atau 6 tahun yang lalu, kami gembala dan wakil, kami berempat memang sudah ada kesepakatan seperti itu. Gembala akan melahirkan gembala, domba akan melahirkan domba. Pemimpin yang baik, pemimpin yang hebat adalah pemimpin yang menghasilkan regenerasi. Sebab pemimpin yang tidak ada penerusnya adalah pemimpin yang gagal, itu menurut teori kepemimpinan. Dan itu sudah disepakati. Sudah kami sepakati. Memang saya tidak pernah bicara terbuka seperti ini kepada jemaat, belum. Karena saya pikir itu urusan beliau. Jadi tibalah waktunya ketika 2 tahun yang lalu, saya cerita sedikit. 2 tahun yang lalu ketika beliau buka pelayanan di Victorville, lalu dia mengatakan, ya saya tidak bisa lagi datang kemari, saya akan siapkan dan akan, waktu saya tanya ya sabar waktunya Tuhan gitu. Waktu kapan Pak? Kenapa saya perlu bertanya? Begini biar Bapak Ibu tahu. Karena dalam pelayanan, dalam sebuah panggilan, saya percaya Tuhan memanggil saya juga untuk melayani, untuk mengembalakan. Saya cukup, kalau dipikir-pikir, November ini saya 15 tahun bantu Pak Peter. Lama juga ya. Tapi itu sebuah panggilan dalam diri saya juga. Tuhan kasih dong dalam diri saya untuk bisa mengembalakan, memimpin sebuah jemaat. Dan itu klop dengan beliau. Cuma masalah waktu. Waktunya tunggu kira-kira begitu. Dan waktu 2-3 minggu yang lalu ketika kami bicara berempat, disitulah waktu Tuhan muncul. Lalu dia bilang, saya tahu ini sudah waktunya Tuhan, saya harus serahkan pelayanan Norwalk dan Covina kepada kamu. Lalu saya bilang, Pak, memang tidak ada video yang merekam itu, tapi saya mau bicara dan Tuhan yang saksi gitu. Jadi terserah saudara bagaimana menilai, tapi saya ingin menyampaikan apa yang terjadi. Dan ini dalam pelayanan saya, buat saya ini sesuatu yang luar biasa, bukan hal yang main-main untuk dikarang-karang, bukan seperti itu. Jadi tibalah sebuah kesimpulan, ini waktunya Tuhan Pak Sardi, saya tahu akan saya berikan Norwalk dan Covina kepada Anda. Lalu saya bilang, Pak, izinkan saya hanya pegang Norwalk saja. Saya tadinya nggak tahu konsepnya, bagaimana sih bergabung dengan Covina. Kok sepertinya kurang bagus waktu itu ya. Kok sepertinya kita nggak bisa memanage gitu. Pak, saya nggak sanggup memanage 2. Saya ingin fokus. Oke, kalau begitu Norwalk kamu pegang, biar Covina saya pikirkan siapa. Selesai itu cerita, lalu saya sampaikan kepada jemaat dengan izin beliau juga. Juli minggu pertama kita mengelola keuangan sendiri, gitu kan? Nah itulah ceritanya. Jadi saudara-saudara, maksud saya begini, hiduplah menghadapi masalah ini dari hari ke sehari. Jangan berpikir jauh-jauh, saudara. Jangan berpikir jauh-jauh. Kalau saudara mungkin mendengar ada kalimat-kalimat yang negatif, wah pendeta Sardi Lutom itu kudeta, ngambil alih, dia ngerebut, misalkan ya. Kita nggak bisa menahan orang berbicara, silakan. Tapi inilah yang saya sampaikan kepada saudara. Dan saya percaya betul, dan saya sepakat dengan Pak Peter. Ini sudah waktunya Tuhan untuk melanjutkan pelayanan ini, supaya pekerjaan Tuhan terus bisa berjalan. Saudara-saudara, join 9 tahun. Saya nggak perlu pikirkan jauh-jauh. Siapa nanti pacarnya ya?
Sebab dia kan baru satu-satunya. Saya maunya sih kalau maunya selama-lamanya saya kekep begitu ya, namanya bapak kan. Tapi saya nggak perlu pikirkan siapa nanti suaminya. Orang Batak atau orang Jawa suaminya. Saya nggak perlu pikirkan, terlalu jauh. Bagaimana nanti dia kuliah? Sanggup nggak saya bayar kuliahnya? Jangan terlalu jauh. Saudara boleh nabung, saudara boleh saving, itu bijaksana. Tapi jangan berpikir terlalu jauh. Karena kalau kau memikirkan terlalu jauh, kau khawatir dan kau tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana nanti ya? Bagaimana pernikahannya Joen ya? Masih 9 tahun masa saya pikirin pernikahannya gitu kan? Terlalu jauh. Itu yang membuatmu jadi khawatir. Itu yang membuat hidupmu jadi kacau. Bagaimana menghadapi ketidakpastian? Sehingga kita tetap punya pengharapan yang ketiga. Hiduplah bersama Tuhan hari demi hari. Sebab berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Kita nggak perlu berkat yang banyak-banyak, nggak perlu. Orang Israel di padang pasir, di padang gurun mendapat mana pun hanya tiap-tiap hari. Tuhan nggak kasih stok seperti kita. Kamu punya kulkas, beli makanan, masukin buat sebulan. Enggak. Tiap-tiap hari orang Israel keluar ambil mana. Dan itu selalu ada. Jangan pernah takut nggak makan. Kira-kira Tuhan bilang begitu. Karena manaku selalu ada tiap hari. Pada suatu hari ada seorang pria. Dia menulis lagu, dia orang Amerika. Namanya Thomas Chisholm. Dia hidup 1866-1906. Dia penulis lagu di Amerika. Meskipun badannya sakit dan banyak mengalami kemunduran fisik sepanjang hidupnya, namun dia berhasil menuliskan sebuah lagu yang berjudul Great is Thy Faithfulness, besar setiamu, yang saya rasa saudara-saudara tahu lagu itu. Lagu yang meyakinkan kita bahwa segala ketakutan, saat ketakutan menyerang, saat kehilangan yang tragis terjadi, saat penderitaan berat menimpa, kita tetap dapat kekuatan, kita bisa menemukan penghiburan saat kita percaya kepada kasih setia Allah yang besar. Alasan terbaik untuk kita bisa bertahan dan berharap adalah karena kasih setianya Allah. Thomas Chisholm menciptakan lagu ini yang kita kenal sekarang. Great is Thy Faithfulness, besar setiamu. Dia bisa bertahan karena dia tahu kasih setia Tuhan ada tiap hari. 3 hal saudara-saudara bagaimana memperoleh harapan di tengah-tengah ketidakpastian. Yang pertama saudara-saudara, percayai karakter Tuhan, bukan fakta-fakta yang ada. Yang kedua saudara-saudara, biarlah kita, yang kedua itu membicarakan bahwa sadari bahwa segala sesuatu itu sementara, Tuhanlah yang kekal. Dan yang ketiga, hadapi hidup ini hari demi hari. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa. Sekali lagi kami tunduk di hadapan-Mu. Terima kasih buat firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, sekalipun situasi saat-saat sekarang ini masih belum kami tahu kapan akan berakhir, tapi terima kasih buat pemeliharaan-Mu, sebab kasih setia-Mu cukup buat kami. Biar kami hidup tiap-tiap hari dari belas kasihan Tuhan. Berdoa untuk khususnya negeri kami, bangsa Indonesia, bangsa Amerika, juga seluruh dunia yang masih menghadapi coronavirus. Tuhan, beri kami kekuatan. Biarlah pengharapan kami tidak sirna, tapi biarlah pengharapan kami terus kuat di dalam Tuhan, sebab kasih setiamu cukup bagi kami. Berdoa biar Engkau angkat segala virus yang ada Tuhan, bebaskan sehingga kami boleh menjalani kehidupan lebih baik bersama dengan Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Serahkan ke